Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sekarang sudah bisa bertatap muka walaupun melalui daring. Dan di sini saya akan menyampaikan satu topik yang tidak kalah pentingnya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai daripada assessment. Jadi assessment ini Bapak Ibu tidak akan dapat dipisahkan daripada pembelajaran kita. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Terlebih dahulu Bapak Ibu, bahwa di dalam pembelajaran yang kita laksanakan setiap harinya di hadapan anak didik kita, itu adalah menyangkut daripada 4 hal yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama adalah assessment, bahwa assessment ini dapat kita lakukan di setiap kita tatap muka bersama anak didik kita. Kemudian assessment itu sendiri Bapak Ibu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu formatif, kemudian yang kedua adalah sumatif. Nah, untuk melakukan proses asesmen baik formatif maupun sumatif ini, maka jangan dilupakan untuk yang keempat, yaitu teknik penilaian. Nah, teknik penilaian yang seperti apa Bapak dan Ibu yang mau kita pakai untuk asesmen daripada baik itu asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Baik, sekarang apa itu yang dimaknakan dengan asesmen formatif? Atau apa itu batasan daripada asesmen formatif? Nah, asesmen atau penilaian formatif ini adalah Bapak Ibu, itu bertujuan untuk memantau dan memperbaiki daripada proses pembelajaran kita. Di samping itu juga dapat dipakai untuk mengevaluasi pencapaian daripada tujuan pembelajaran. Jadi sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif ini dapat dilakukan bisa di awal pelajaran maupun di sepanjang proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian melalui asesmen ini, Bapak Ibu guru juga dapat mengidentifikasi daripada kebutuhan belajar siswa, kemudian dapat mengidentifikasi hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi. Di samping itu juga untuk mendapatkan informasi daripada perkembangan murid. Nah, informasi yang kita dapatkan tersebut kemudian bisa dijadikan umpan balik baik bagi murid itu sendiri maupun bagi kita semuanya sebagai seorang guru. Jadi Bapak Ibu, bagi murid, asesmen formatif tersebut sangat berguna, yaitu untuk berefleksi diri dengan memonitor kemajuan belajarnya dia sendiri, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu dia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Nah, hal ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi, dengan kita melakukan asesmen formatif Bapak Ibu, maka ini sangat berguna sekali bagi peserta didik kita. Kemudian, asesmen formatif juga bagi guru itu sangat berguna untuk merefleksi daripada strategi pembelajaran yang digunakan. Juga bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi asesmen ini juga sangat memberikan informasi tentang kebutuhan daripada belajar murid kita. Dan agar asesmen ini dapat bermanfaat bagi anak kita maupun bagi kita Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kita semuanya dalam merancang asesmen formatif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa asesmen formatif yang kita lakukan itu tidak berisiko tinggi.
high stake. Jadi asesmen yang kita buat atau kita rancang hanya untuk tujuan pembelajaran dan tidak untuk digunakan sebagai penentu dalam nilai rapot ataupun sebagai penentu dalam kenaikan kelas maupun kelulusan ataupun keputusan penting lainnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bahwa asesmen formatif yang kita lakukan itu dapat menggunakan berbagai teknik ataupun instrumen, sehingga suatu asesmen itu dapat dikategorikan sebagai asesmen formatif jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Nah, jadi sangat penting sekali mengapa kita semuanya membuat asesmen formatif terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, asesmen formatif ini yang ketiga dapat digunakan atau dapat menggunakan metode yang sangat sederhana, sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat segera diperoleh dengan sangat cepat. Jadi Bapak Ibu, penjelasannya adalah sebagai berikut. Asesmen formatif yang kita lakukan di awal pembelajaran itu akan memberikan informasi kepada kita tentang kesiapan belajar anak didik kita. Nah, jadi berdasarkan asesmen ini, maka kita perlu menyesuaikan atau membuat ulang, memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajarannya, RPP ataupun modul ajar, dan atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Berikutnya Bapak Ibu, jadi instrumen asesmen yang kita gunakan itu dapat memberikan suatu informasi tentang kekuatan, kemudian hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh siswa, serta untuk mengungkapkan cara meningkatkan kualitas tulisan, karya atau performa yang diberi umpan balik. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, hasil asesmen tersebut tidak sekadar daripada sebuah angka. Nah, sekarang kita beralih yang nomor 2 Bapak Ibu, yaitu tentang penilaian sumatif. Yang pertama, penilaian atau asesmen sumatif pada pendidikan dasar dan menengah itu bertujuan untuk menilai daripada pencapaian tujuan pembelajaran atau CP. Kemudian yang kedua, penilaian pencapaian hasil belajar daripada siswa dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar siswa. Jadi yang kita buat CP kemudian TP-nya, yang kemudian kita harapkan bahwa pencapaian hasil belajar itu dari murid harus kita bandingkan dengan suatu kriteria daripada ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita buat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bahwa asesmen sumatif ini dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi. Kalau dulu di dalam K13 mungkin 1 KD, kita bisa melakukan asesmen sumatif. Atau lebih daripada beberapa tujuan pembelajaran pada saat ini. Atau pada akhir semester pun dapat juga dilakukan penilaian sumatif atau asesmen sumatif. Kemudian yang keempat, bahwa penilaian sumatif ini juga bisa, tadi sudah kita sebutkan, bisa dilakukan pada akhir semester jika merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian daripada hasil belajar siswa. Kemudian Bapak Ibu, hal yang sangat perlu ditekankan bahwa untuk asesmen sumatif maka kita dapat menggunakan
berbagai macam teknik dan instrumen yang beragam. Jadi tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan daripada observasi dan performa. Nah, kemudian umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau tes sumatif dapat digunakan untuk mengukur daripada perkembangan siswa, untuk memandu guru di dalam merancang aktivitas pada pembelajaran berikutnya. Nah, di dalam kurikulum merdeka, maka Bapak Ibu guru, kita semuanya diharapkan untuk lebih banyak mengutamakan asesmen formatif untuk mendapatkan umpan balik dan mengetahui perkembangan siswa atau murid. Namun asesmen sumatif juga dapat digunakan untuk mengetahui daripada ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi meskipun nanti kita mengharapkan daripada asesmen sumatifnya, namun formatif inilah yang sebetulnya yang paling kita utamakan. Hal ini nanti juga berimbas daripada penilaian sumatif. Sekarang Bapak Ibu, kita sudah sampai pada bagian yang keempat. Yang pertama tadi pengertian daripada asesmen, kedua asesmen formatif, tiga asesmen sumatif, dan yang terakhir teknik asesmen. Nah, teknik-teknik asesmen ini Bapak Ibu, ini juga sangat penting untuk kita perlukan. Artinya apa? Bahwa di dalam kurikulum 2013 pun sebetulnya banyak, ini tidak hanya 10, 11 atau 12 ya. Maka di dalam kurikulum Merdeka pun teknik asesmen juga masih tetap kita pakai. Jadi tidak ada perbedaannya bahwa di dalam teknik asesmen K13 dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, sampai dengan penugasan. Nah, teknik-teknik asesmen ini Bapak Ibu, nah di dalam asesmen formatif di awal, maka kita bisa memakai daripada bermacam teknik asesmen ini yang banyak ini, namun juga harus diperlukan mana yang cocok untuk saya melakukan asesmen formatif di awal. Nah, kalau biasanya saya itu memakai dokumentasi. Jadi saya hanya meminta nilai daripada anak sebelum semester yang berlangsung. Demikian Bapak Ibu pemaparan daripada saya. Praktik baik, barangkali masih banyak kekurangan daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mohon untuk diberikan umpan baliknya. Kemudian, dan sangat penting itu yang saya sampaikan adalah bahwa yang namanya pembelajaran dan asesmen itu janganlah dipisahkan. Artinya apa? Setiap kita tatap muka, maka yang namanya asesmen itu perlu sekali untuk kita buat agar kita semuanya bisa mengetahui daripada kebutuhan belajar anak didik kita. Terima kasih. Sampai ketemu di bahan ajar atau materi pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.